Ridwan Kamil yang baru saja tiba di gedung KPK, selamat datang, Pak Emil. Kalau Pak, kita juga baru balik. Saya mau tanya dulu, jadi jawab apa ke wartawan yang pasti menghubungi tadi? Sini? Ya. Saya bukan diperiksa. Ya. Itu aja dulu ya. Itu. Jadi itu harus clear dulu, bukan diperiksa. Oke, kita akan langsung saja mulai untuk acara kita hari ini. Jadi peluncuran dari inspirasi inovasi portal pembelajaran anti korupsi, websitenya Anda bisa lihat di atas sana, www.aclc atau aclc.kpk.go.id. Mungkin Pak Lodi terlebih dahulu saya persilakan menjelaskan portal apa ini dan apa yang bisa dialami oleh masyarakat yang menggunakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini 10 menit nanti saya banyak bawa slide ya. Oh ya. Saya siapkan tadi malam spesial buat kamu. Nah, begini, saya baru 2,5 tahun jadi wali kota ya, jadi baru setengah masa jabatan. Ternyata modus korupsi itu variasinya luar biasa. Saya catat ya, modus-modus korupsi di pemerintah daerah itu saya hitung lebih dari 60 modus. Ada modus nomor 50, modus nomor 25. Benar Pak? Jangan terlalu detail. Enggak, saya cerita aja. Di setiap hari saya menemukan, di setiap saya temukan modus baru saya tutup. Kita ambil contoh di dinas pendidikan, ya, udah saya tutup semua. Pertama jual beli kursi dulu, ya, kursi kosong dijual oleh kepala sekolah kepada yang kecil, kali 20 juta kali ratusan kursi, 20 miliar korupsi per tahun. Saya tutup dengan PPDB online. Korupsi berikutnya, dia ngatur-ngatur sendiri kutipan buat siswa kan, tanpa aturan dan sebagainya. Saya jelas transparansinya saya tutup dengan peraturan wali kota. Tidak boleh ada pengutipan dan anggaran di APB sekolah tanpa persetujuan wali kota, ditutup begitu kan. Terusnya dia milih kontraktor yang bisa kong-kali-kong kan, begitu. Saya tutup lagi dengan tim yang tidak boleh kalau tidak punya kompetensi di bidang konstruksi misalkan seperti itu. Itu baru di bidang pendidikan. Saya masuk lagi ke bidang-bidang lain. Jadi tadi saya hitung-hitung total segitu. Nah, pertanyaannya, ini gimana mengubah kultur anti korupsi? Pak ceramahin aja. Oke, saya ceramahin ya. Pak Ustadz oleh. Enggak mau, Pak. Jadi setelah 2,5 tahun saya berkesimpulan saya tidak percaya ceramah moral bisa mengubah perilaku anti korupsi. Itu udah garis merah saya. Saya akan lawan sekarang dengan teknologi. Nah kalau teknologi mereka nggak bisa main lagi karena semuanya dikunci. Nah inilah yang mau saya tunjukkan di sana. Saya bisa tunjukkan. Nah Bandung ini kan lagi membangun seperti halnya kota-kota lain, memudahkan urusan mas. Hidup kita kan dimudahkan dengan gadget ya. Ibu saya sampai sekarang pakai HP hanya buat telepon dan SMS. Saya beli Samsung yang terbaik, tetap aja hanya telepon dan SMS. Sementara anak saya dia nge-YouTube di situ, nonton Running Man di situ, video Korea di situ, nge-Google semuanya serba. Nah, kota juga sama. Kalau kita geser ke teknologi karena available, maka hidup lebih mudah dan saya merasa bahagia banyak progres. Kita sekarang sudah punya 360 apps ya untuk memanajemen kota. Ya lumayan banyak kan? Main lagi Bapak. Saya main ke Singapura punya apps-nya 1.600. Jadi di Singapura ada 1.600 urusan dengan warga, itu semua di online kan. Jadi target saya ya udahlah minimal 1.000 baru terkejar. Ini adalah apps antrian ya, Kismat. Jadi dulu Pak, orang itu kalau mau dilayani dokter, dia ngasih dari jam 2 pagi, ya, ngasih dari jam 2 pagi untuk dokter jam 8. Kebayang yang sakit harus ngantri, kalau enggak orang harus cuti demi mengantri kan begitu. Apa yang terjadi? Ada korupsi kecil-kecilan, nitip ke orang bayar, saya jadi joki mengantri kan begitu. Ganti dengan online. Saya mau dokter Anu di klinik Anu, nanti si sistem jawab Anda datang jam 9.35 sampai 9.40. Jadi dia bisa tidur lagi, ya, bisa melaksanakan kegiatan datang. Jadi selesai satu problem. Berikut. Ini adalah apps saya mengonlinekan perizinan menengah besar. Nanti dulu. Menengah besar. Jadi di Bandung izinnya online, bayarnya online, dokumen izin dikirim ke rumah.
Tidak ada pertemuan manusia dengan manusia dengan ini. Dulu buka pintu, calon udah ngantri. Mau cepat mau lambat. Mau pakai hemat atau pakai ekspres dan seterusnya. Saya di demo oleh calon-calon izin. Selesai ya satu problem. Calon demo juga. Demo karena biasa sehari-hari duitnya di situ dan uangnya juga masuk ke petugas kan untuk mempercepatkan. Ini udah nggak boleh. Berikutnya yang damping. Nah, ini lebih bagus lagi untuk izin menengah kecil bisnis 50 juta. Saya bilang kan izinnya cukup lapor Pak Wali, saya mau bisnis casing HP. Nah udah lapor aja pakai online gampil. Nanti kami cek belakangan. Jadi di Bandung itu bisnis di bawah 50 juta nggak perlu pakai izin. Ya, ini pertama juga di Indonesia kata Pak Menteri. Untuk yang menengah besar online juga dengan dokumen dikirim ke rumah. Ya. Ini menyelesaikan korupsi di tingkat RT RW yang biasanya disusahin. Ini kan curhat dari warga. Ya. Pak, saya mau bisnis kecil-kecilan, masa dikutip oleh RT RW dan sebagainya. Kalikan ribuan yang konkret itu miliar juga korupsi receh kali banyak kan. Saya ambil keputusan hilangkan izinnya, daftarnya juga online, nggak perlu ketemu. RW-nya nggak perlu. Pasti dalam hatinya. Berikut. Ini monitoring kredit tanpa agunan ya. Kita ada program ekonomi kerakyatan, monitoring kredit tanpa agunan. Terus Pak, yang nanti korupsikan. Terus, next. Nah ini waktu di launching tahun pertama 2 tahun lalu ini menghilangkan korupsi rutin 20 miliaran Pak. Saya cerita tadi ya. Saya sudah selidiki yang jual kursi kosong dengan yang jelek itu. Berikut. Nah sekarang, nah ini saya punya sistem EduBox sekarang sedang jadi di tiap kelas itu dia punya WiFi server, bisa naruh data di situ. Jadi pendidikan anti korupsi kami butuh materinya, bisa saya titip ke sistem server kami untuk bisa lebih interaktif lah kira-kira begitu ya Pak. Nanti kita bikin. Ini contoh program infrastruktur kota, mohon maaf nggak clear ya. Jadi saya nggak perlu belusukan lagi ya. Ada 1000 proyek, satu proyek wajib melaporkan progres. Dan progresnya itu dulu saya dibohongin. Gimana proyek? Sudah selesai Pak. Pas saya cek ternyata belum ya. Nah sekarang laporannya wajib dengan foto Pak. Kalau foto nggak bisa dibohongin, kecuali dia jago Photoshop. Hoax saya Pak. Berikut. Ini 2,5 tahun begini. Ini korupsi waktu. Orang tidak hadir, dihitungnya hadir. Orang sakit dibayar juga. Jadi remunerasi kinerja dinamis ya. Sekarang tidak lagi. Jadi menghilangkan banyak orang yang pura-pura sakit. Tiba-tiba banyak kesehatan Pak. Tiba-tiba banyak kesehatan lagi karena kalau Ini menaikkan angka kesehatan Kota Bandung. Ya. Ini yang bikin kinerja Pemkot Bandung sekarang juara 1 nasional sakitnya. Kita satu-satunya kota yang nilainya A. Itu karena warga bisa menilai, kami kan punya 30 dinas ya. Satu dinas dikasih target oleh wali kota 12. Nah 12 kerjanya itu harus tercantum online. Tuh yang ada titik-titikan. Itu kalau merah berarti kinerja dari wali kota belum selesai. Kalau itu lingkarannya hijau itu sudah selesai. Kalau itu biru sudah melebihi target. Jadi warga tiap hari bisa ngecek kenapa ini titik merahnya 12 program Pak Wali kok masih merah. Nah jadi warga boleh memarahi kami online kalau mengetahui ada dinas yang lelet. Nah saya juga ngecek tiap hari. Jadi saya bilang tiap bulan saya periksa kok merahnya masih stabil ya, kenapa nggak hijau. Jadi mereka sekarang terpacu nggak bisa malas-malasan karena diperiksa wali kota dan diperiksa warga melalui silang itu. Berikut. Nah ini sistem lapor juga sangat baik. Tiap minggu saya dapat laporan dinas mana yang banyak komplain, dinas mana yang sedikit komplain, mana laporan yang selesai, mana yang belum selesai. Alhamdulillah rating dari problem solvingnya sudah mendekati 90%. Jadi sistem sudah bergerak. Nah ini semua dinas di Bandung wajib punya Twitter ya, sudah 2,5 tahun lalu. Dan kembali lagi kalau kerja harus pakai foto, karena dulu kan pernah dibohongin itu ya. Akhirnya harus ada before and after, before-nya bolong, setelahnya beres, before-nya semrawut, setelahnya tertib. Makanya kalau ada tukang gali gorong-gorong di Bandung
terlihat selfie dulu, itu perintah wali kota. Ada yang ekstrim juga. Maksud saya cuma foto itu bukan foto selfie-nya dia, tapi pekerjaannya. Ada juga Ada yang berlebihan di dalam gorong-gorong dia selfie juga. selfie sama gorong-gorong. Di dalamnya bukan di dalam. Berikut. Dan ini keterbukaan informasi, saya juga punya channel YouTube sama berikut. Nah, ini yang menarik, kami punya sosial media monitoring. Jadi ini percakapan warga bisa kita rekam berdasarkan kelurahan dan kecamatan. Jadi kalau saya klik macet, detik ini keluar macet itu di titik mana. Saya klik kejahatan, tidak tahu daerah mana yang hari ini lagi curhat tentang kejahatan. Jadi polisi saya kirim bersama Kapolres Tabes tidak merata, tapi proporsional. Oke, ini curhatan saja, bukan laporan ke polisi Pak ya? Enggak, semua yang di-upload warga di medsos itu kerekam oleh mesin ini. Oke. Jadi dulu pernah ada yang mau demo wali kota Pak. Terus dia tuh rapat demonya di-upload ke medsos kan, jadi ketahuan oleh mesin ini. Akhirnya semalam sebelum mereka demo, saya ambil keputusan bahwa tuntutan mereka dipenuhi. Jadi pagi pas mau demo sudah nggak punya isu lagi. Karena mau tuntut wali kota, tadi malam tuntutannya udah dipenuhi, tidak ada garing ya. Nah ini bekerja dengan cerdas tentunya seperti ini. Berikut. Open data sudah kami lakukan, jadi APBD Bandung sudah sangat detail. Ya, berikut. Nah ini juga portal data semua sudah dilakukan. Nah ini ringkasan APBD ya, itu kalau mau melihat berapa dinas apa aja ada di berikut. Nah ini khususnya untuk teman-teman di KPK, ini adalah hibah bansos online juga. Ini yang bikin banyak kepala daerah khususnya korupsinya itu kan di sini kebanyakan di hibah bansos. Dia ngasih-ngasih tapi nggak jujur, ya, nggak jelas prosedurnya. Kalau tuh ada. Nah di kami online kan terinspirasi oleh kedutaan Amerika. Kalau bikin visa dikasih tahu kamu datang untuk ngambil, kamu ini lagi proses. Jadi untuk pemohon hibah bansos dia tahu, oh minggu ini sedang proses nomor 2, klik lagi minggu depannya sedang di departemen di proses nomor 5, klik lagi minggu depannya silakan ambil. Jadi gitu prosesnya. Buat warga bisa ngecek ini organisasi yang upload usulan bodong apa asli. Nah dulu ya blank, sehingga orang memanfaatkan ini untuk minta miliar-miliar tanpa legalitas, tanpa kejelasan dan seterusnya. Ya alhamdulillah kita ini lakukan. Ya mungkin saya terima kasih. Terima kasih Kak Emil. Boleh bertanya? Saya 2,5 tahun jadi wali kota, mengambil kesimpulan ya dari pengalaman empiris saya. Kalau mengandalkan perubahan kultur secara psikologis itu susah, butuh waktu ya. Nah, oleh karena itu kalau dengan teknologi, dengan smart city, dengan apps, dengan sistem, itu perilaku-perilaku koruptif itu bisa dikunci. Contoh kecil dulu, jual beli kursi terjadi karena masuk sekolah itu gimana kepala sekolah. Sekarang waktu di online kan itu hilang ya. Di Bandung bisa memberantas korupsi sampai 20 miliar. Nah, apps anti korupsi ini, Kota Bandung sendiri ada lebih dari 12. Dan saya bekerjasama dengan KPK akan menghibahkan ke KPK supaya oleh KPK dihibahkan ulang ke seluruh Indonesia dengan compliance tadi ya Pak. Nah sehingga akibatnya apa? Insya Allah seluruh kota kabupaten akan naik pelan-pelan dalam kultur atau sistem anti korupsinya di pusat pemerintahan mereka masing-masing. Kita kampanye baik-baik nggak ngaruh gitu ya, kita ngancam dengan hukuman nggak ngaruh, tapi pada saat dipermalukan ternyata mereka bergerak, ada kekhawatiran. Jadi mungkin teori hukuman sosial ini bisa dipakai untuk mengurangi potensi orang berani korupsi gitu kan, karena orang Indonesia ternyata lebih takut malu daripada takut bayar denda atau dihukum. Nah dipraktekkan dalam pencegahan korupsi, saya kira itu menarik untuk dieksperimenkan. Nah itulah sedang dibicarakan, tapi spiritnya adalah daripada kita bikin-bikin ya sendiri, kota itu bisa triliunan loh mas, kalau semua kota kabupaten menganggarkan minimal 1 F 100 juta gitu kan. Nah dengan apa yang Bandung punya, Surabaya punya, di pool di KPK yang menyebarkan, dengan tentunya hak cipta dan lain-lain bisa kita bicarakan dengan detail, tapi tujuan akhirnya ada penyeragaman
kualitas dalam pengurangan dan pencegahan korupsi. Cukup ya?